Oke, leader Astra sekalian, dalam acara Community of Learning kali ini akan ada pembicara yang luar biasa ya, yang akan membagikan ilmunya. Izinkan saya memperkenalkan beliau, yaitu Bapak Dr. Jimmy Sadeli, Senior Fasilitator BINUS Business School Executive Education. Beliau ini merupakan seorang pengajar profesional dengan pengalaman kurang lebih 30 tahun di berbagai industri seperti consulting, banking, dan manufacturing. Beliau juga tersertifikasi sebagai transformative coach dari Coaching Masters Academy Singapura. Beliau juga aktif menjadi public speaker untuk internasional maupun national event. Rasanya sudah tidak sabar ya Bapak dan Ibu untuk masuk ke agenda utama siang hari ini. Bapak Ibu sekalian nantinya juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Bapak Jimmy dengan cara mengangkat tangan secara langsung ya bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite. Sedangkan Bapak Ibu yang hadir secara online melalui Zoom, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Nanti akan saya bantu bacakan ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Maka dari itu langsung saja Bapak Ibu kami undang Bapak Jimmy untuk memulai sharingnya di siang hari ini. Silakan Pak Jimmy, kita berikan aplaus yang meriah. Oke, thank you. Jadi saya akan presentasi, mungkin karena waktunya singkat, jadi agak cepat ya. Tapi nanti ada sesi untuk Q&A, kalau ada pertanyaan silakan. Oh, saya harus pakai Zoom, is it? Judulnya Astra Transformational Leadership. Nanti saya akan minta juga seperti biasa, kalau pernah ketemu saya di kelas, saya akan minta Anda ke gadget dan Anda bisa ke Google langsung ya. Oke, oke. So, kita masuk dulu ke sini. Rasanya 2 tahun lebih terakhir saya selalu memperkenalkan slide ini. Teman-teman pasti sudah lihat sebagian besar mungkin ya. VUCA, udah bosen lah diomongin lah di Astra. Rasanya juga waktu kalau saya membimbing AMMP atau SRMP seringkali dibicarakan Day VUCA Day-nya ya. Teman-teman di Astra sudah fasih sekali mengenai VUCA-nya. Ternyata banyak pemikir lain yang ingin melengkapi VUCA karena VUCA dirasakan masih kurang lengkap. Jadi ada lagi complementary. Oh, hai. Saya baru ketemu. Namanya RUPT. Ya, rapid, unpredictable, paradox, dan tangle. Kalau rapid tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi maupun Pak Dr. Alosius Budi. Pak Budi baru itu loh, promosi kemarin dokternya. Tepuk tangan untuk Pak Budi kalau Pak Budi mendengarkan. Ya, rapid, unpredictable. Teman-teman bisa predik nggak dalam 2-3 tahun lagi dari sekarang tidak ada lagi yang namanya pandemi? Kata tidak. Saya baru pulang dari perjalanan ke Eropa kemarin, hari Minggu malam baru tiba di Singapura. Juga mereka udah siap-siap karena ada virus apa namanya? Mpox, monkeypox ya, begitu ya kira-kira ya. Jadi virusnya pun berevolusi terus, jadi kita selalu harus siap-siap. Oke, saya juga suka men-challenge kadang-kadang seperti ini. Apakah Anda yakin Kim Jong-un tidak akan menggunakan nuclear power-nya?
dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Baru aja kemarin di berita saya melihat Kim Jong-un baru meresmikan kapal selamnya yang bisa dipakai untuk meluncurkan nuklirnya. Atau Cina tidak akan menginvasi Taiwan. Rasanya dunia nggak habis-habis gitu. Ya, very unpredictable. Beberapa contoh yang sering saya sampaikan, kenapa pemerintah Indonesia melarang ekspor coal berapa tahun yang lalu. Ekspor CPO gitu. Negara dengan penghasil CPO terbesar harus melarang ekspor CPO. Mungkin sebentar lagi ada pelarangan-pelarangan lainnya yang bisa saja menyentuh industri Anda yang tanpa kita bisa predik, gitu ya. Ups. Oke, paradoks. Kenapa bisa paradoks? Karena pemerintah juga pusing juga mungkin ya, kayak misalnya PLN kelebihan daya, kita mau pasang solar panel aja izinnya dipersulit, begitu kan, paradoks banget kan. Negara kita ingin sekali menjadi negara net zero carbon emission tahun 2060, harusnya mulai dari sekarang. Tapi ternyata kita nggak boleh jadi green. I want to be green, tapi saya tidak diizinkan menjadi green. Maksudnya saya pasang solar panel di rumah. So it's always a paradox. So don't be surprised dalam perjalanan journey Anda sebagai leader dalam satu organisasi, ya, peraturan di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang bersentuhan dengan regulator terjadi paradoks. Oke, tengkel kusut bani. Ini yang konsep yang lebih baru lagi. Saya tahun lalu sharing mengenai bani di Bank Indonesia. Nggak lama kemudian orang Bank Indonesia telepon, Pak, kami minta dong jurnal-jurnal mengenai bani. Direktur kami mau melihat mengenai bani. Oh, oke. Ya, jadi ya udah saya kasihkan berapa jurnal-jurnalnya. Brittle, dunia ini brittle, rapuh. Dunia ini anxious, gelisah. Tapi yang menarik yang belakang, non-linear dan incomprehensible. Non-linear dan incomprehensible, ya apa ya, yang kompleks. Misalnya contohnya gini. Pemerintah sekonyong-konyong dalam 2-3 bulan yang lalu mengeluarkan aturan perusahaan harus membayar berapa persen dari gaji karyawan untuk tapera. Remember that? And then suddenly a week later, wow. Ada juga peraturan Menteri Perdagangan yang mengharuskan kita kalau dari luar negeri paling banyak bawa sepatu 2 pasang, bawa baju 5 biji gitu dan sebagainya. Dan nggak lama kemudian, jadi don't be surprised again dengan situasi seperti ini. And then keluar lagi, kira-kira 2-3 bulan yang lalu, pemerintah bilang organisasi berbasis keagamaan bisa dapat izin tambang. Teman-teman PAMA, UT, Anda berkesempatan untuk jual itu loh. Ke organisasi yang berbasis keagamaan. Gitu ya. Bahkan yang pasti NU Muhammadiyah sudah apply, dan mereka dapat berapa puluh ribu hektar. PGI dan KWI menolak karena mereka merasa kompetensi kami bukan ditambang. That's the situation. Dan pemerintah kelihatannya akan membuka lagi, bukan hanya berbasis keagamaan, juga berbasis yang seperti biasa, yang penting ormas. Ya, mungkin nanti yang pertama kali berdiri dalam itu mengajukan aplikasinya adalah Hercules misalnya, atau FBR atau FPI, I don't know. Jadi imagine nanti Anda punya site, samping Anda tuh yang manage Hercules gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, let's move on. Nah, again, beberapa teman mungkin yang 1-2 tahun terakhir sedang bergabung di MMP, SRMP, saya pun sharing mengenai Society 5.0. Kalau Anda ke Google, untuk mencari image-nya, tolong dikombin dengan SDG, Sustainable Developmental Goals dari, masih ingat, PBB. Semua bangsa-bangsa di dunia diminta untuk bergabung, ya, untuk menuju 17 goals dari PBB, Sustainable Development Goals, ya. Jadi nanti kalau mau cari lebih detailnya ada 17, Anda tinggal cari aja di Google. Jadi contohnya salah satu yang di atas ini adalah no poverty, tidak ada kemiskinan. Ya, Guntur susah banget pindahin kursornya. Yang kedua, no hunger, tidak ada kelaparan. Bagaimana caranya tidak ada kelaparan? Kita harus menggunakan smart teknologi, ya. Yes, ada. Oh, kasih kode.
pemupukan pakai drone. Teman-teman ada yang dari AL? Saya dengar pemupukan di AL sudah ada pakai drone. Nggak ada ya? Dan sebagainya. Oke ya, terus baca deh nanti 17 goals-nya, gender equality, education, dan sebagainya. Kita masuk yang tengahnya, cepat juga, big data. Di Society 5.0 kita harus sudah menggunakan big data. Ada yang teman dari PAMA? What is it? Oh, deketan gini, biar kedengaran. Oke, thank you. Oh, yang nggak dengar ya. Ada yang teman dari PAMA? Atau Yuti yang mau sharing? Anda sudah punya data scientist ya? Betul? Oh, betul. Ya, mungkin lebih dari satu. Ya, bahkan berapa tahun yang lalu saya dengar dari teman yang AGMP presentasi dari Yuti, atau PAMA saya lupa, tapi Anda sudah punya data scientist. Nah, sebaiknya Anda yang bekerja di retail semua sudah bermain dengan big data dan data scientist. Kalau enggak ya ngandelinnya seperti apa gitu. Mau jualannya mau seperti apa. Ya, Anda nggak tahu behavior customer kita seperti apa gitu. Nah, kumpulkanlah big datanya dari sekarang. Ya. Terus ada lagi Internet of Things, artificial intelligence, semua udah pakai AI di sini di kantor, udah ya? Langganan yang paid atau yang gratisan? Miskin banget. Dari mana sih? PT mana sih? Bukan kantor, tapi bayar yang paid gitu. You are from PT apa? Oh, Turangga ya. Kaya kan sebenarnya. Bayar sendiri ya. Coba tuh nanti kasih tahu Ibu Ike direktur Pak. Gitu ya. Pak, ada Pak siapa? Ada saya lupa berapa kali. Oke ya. Robotik, drone, saya suka cerita. Drone ternyata menjadi suatu alat yang penting. Ukraina kelihatannya kalau nggak ada drone sudah jatuh dengan negara tetangganya yang menginvasi dia. Semua pengamat militer di dunia menyatakan Ukraina pasti jatuh 2 atau 3 hari pada saat semua kendaraan militer dari negara sampingnya sudah masuk gitu. Ternyata sampai sekarang hampir 3 tahun. Februari 24 tahun 2022. Jadi sebentar lagi hampir 3 tahun ya. 4-5 bulan dari sekarang dan masih bertahan. Dan ternyata suatu negara yang sedang digencet oleh sesuatu negara yang besar, dia makin inovatif gitu ya. Dan jadi sekarang dengan drone-nya dia bisa bertahan, masih bisa berdiri menjadi suatu negara. Gitu. Terus robotik, drone dan sebagainya. Terus kita masuk ke cloud. Lihat ada cloud di sini. Negara kita pun sudah pakai cloud, tapi ternyata sempat dihack kemarin. Betul ya? PDNS kita, Pusat Data Nasional Sementara. Ternyata kebijakan yang agak sedikit buruk. Hanya 2% yang di cloud di backup. 90% tidak di backup. Akhirnya dihack dituntut $8 juta oleh yang hackernya. Ternyata pemerintah kita nggak kuat bayar $8 juta. Hackernya merasa kasihan, kelihatannya orang Indonesia deh. Akhirnya dikasihlah passwordnya, yang namanya passwordnya admin 1, 2, 3, 4. Betul ya Pak ya? Kita selalu beruntung sebagai negara maupun sebagai orang. Sampai hackernya kasih passwordnya loh. Nah, ada baru 1-2 hari yang lalu, kemarin ada konglomerat dari Indonesia yang mau berpindah ke Malaysia, ya, ketahuan oleh imigrasi namanya Marimutu Sinipasan. Yuk Google yuk. Harusnya dia menggunakan window pada saat PDNS kemarin diserang karena imigrasi itu lagi kacau. Jadi Anda nggak akan masuk yang namanya daftar cekal. Nah, dia mau keluar dari Indonesia, dia obligor BLBI ketahuan melalui Antikong di Kalimantan Barat, ya udah kena deh dia. Bad timing. Sayang dia nggak hire saya sebagai konsultannya gitu kan ya. Saya akan suruh dia lari pada saat PDNS kemarin kena hack ya kan. Gitu. Jadi Anda harus tahu celah-celah bagaimana melakukan sesuatu. 5G apa dan sebagainya. Akhirnya semua nanti tolong dipahami bahwa sebentar lagi atau bahkan sudah kejadian semua produk jasa-jasa sifatnya adalah tech, fintech. Bahkan sebagian kita sudah ngalamin ya, kita sudah miliki government tech. Semua government juga, karena rasanya pemerintah Indonesia juga gitu. Mereka akan masuk semua ya, bayar listrik, bayar apa udah lama pakai teknologi, perpanjang paspor dan sebagainya. Saya suka joking,
Imigrasi bangga sekali Indonesia dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Oke, hari Kamis saya balik dari Eropa ke Singapura. Kebenaran saya punya kayak semacam PR Singapura gitu. Jadi saya nggak masuk ke citizen yang ini, saya masuk yang ke arah citizen dan residence. Baru saya mau scanning, diteriakin, nggak usah scan paspor lu, tongolin aja muka lu. Oke. Ada yang ke Singapura 1-2 bulan terakhir, 3 bulan. Aduh, banyak duitnya, banyak orang asal nggak jalan-jalan juga ya. Baca kagak, jalan-jalan kagak. Duitnya dikemanain aja. Matanya dan satu lagi apa? Udah masuk. Pulangnya memang harus masih pakai paspor scan, tapi udah nggak ada lagi imigrasinya. Betul kan? Ya kan, orang-orang semuanya kita masih berbangga 5 menjadi 10 tahun orang-orang sudah pasportless gitu. Wow. Oke. Gitu ya. Jadi society 5.0 semua banyak tek dan Anda harus antisipasi. Mungkin jualan motor pun nanti juga apalagi motornya yang motor yang elektrik dan sebagainya udah terkoneksi dengan tag-nya ya. Kasih warning, sekarang saya juga beli mobil, ada satu mobil Astra punya, satu mobil non Astra, yang satu ini saya mau eksperimen nih, mobil dari negara Korea lah. Pas lagi mau nyetir naik mobil pagi-pagi dikasih warning, sudah saatnya servis. Oh, baik banget kan? Kalau enggak shop and drive masih pakai AOP siapa? Masih pakai SMS ya, betul ya? Sudah 6 bulan, tolong servis Anda gini, ya kuno banget gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, thank you udah di SMS-in gitu ya. Aki Anda dicek kembali, ya udah, oke. Gitu ya. Oke, now leadership style, kita masuk ke leadership style. Begitu banyak leadership style, gaya kepemimpinan. Yang saya tulis di sini mungkin hanyalah sekitar 20-25%. Jadi banyak lagi yang saya nggak tulis. Ada yang namanya situational leadership style. Anda pasti pernah mendapatkannya. Strategic leadership style, visionary leadership style, transformational leadership style. Ada transactional leadership style. Sekarang pertanyaannya adalah, yang mana yang terbaik ya Pak atau Bu yang saya mau implementasikan, yang saya gunakan di organisasi? Ada yang tahu nggak? Rasanya dipersiapkan hadiah deh oleh panitia kalau ada yang tahu leadership style mana yang menurut Anda yang terbaik, the most effective one? Transformational leadership, karena mungkin beberapa kali disebut-sebut oleh Pak Widi dan sebagainya. Nama judulnya. Ayo, siapa yang tahu? Ya Pak. Situational leadership ya, yang kenapa? Oke. Ya, situasional biasanya kalau nggak salah style Anda dikaitkan dengan development stage dari anak buah Anda ya. Kalau yang ini directing, ini delegating gitu ya. Jawabannya masih belum tepat. Ada yang mau coba lagi? Tapi anyway kita catat yang ini. Yes sir, boleh dibantu. Kalau menurut saya semua-muanya yang di layar bisa jadi tepat tergantung dari kebutuhan organisasi, kebutuhan bisnis, dan kebutuhan momen masing-masing Pak. Contohnya misalkan kalau konteksnya organisasi baru, PT baru, perusahaan baru, visionary leadership mungkin tepat. Karena kayak startup gitu ya? Ya mungkin, tapi kalau ngomongin perusahaan lama, isinya udah orang tua semua, udah jalan 30 tahun, 50 tahun, udah generasi kedua, dia mungkin transformational leadership dibutuhkan untuk leverage up lagi organisasinya. Oke, answernya cukup lumayan, 69% accurate lah. Oh 69 enggak 72 dan sebagainya. Tambahin jadi satu tolong tambahin ya. Jawaban tepatnya kira-kira seperti ini. There is no single best leadership style di dunia ini. Yang ada adalah kalau mau jadi efektif harusnya combination. Terus ada yang tanya, Pak kalau combination artinya saya harus belajar semuanya dong sebanyak mungkin. Yes. Painful banget Pak. Life memang painful. Life is not easy. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya. Apakah ada leadership style yang khas Indonesia?
Karena kalau Anda cek di depan melalui Google AI ataupun Google Scholar, semuanya di research oleh peneliti asing. Apakah ada leadership style yang khas dari Indonesia? Yuk. Neng 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 neng. Oh yes sir. Yes, boleh, tepat. Yes, tolong dicatat-catat tadi yang jawabnya. Tutwuri Handayani. Cuman pertanyaan saya gini. Is that leadership theory leadership atau that's more on the wisdom? Lebih wisdom atau teori? Bedakan antara teori dan wisdom. Kalau teori itu dipelajari, dilihatin datanya, ada sampelnya, baik kualitatif ataupun kuantitatif research. Kalau wisdom, Anda mungkin ya kan semedi di goa 3 bulan, nggak makan, nggak minum gitu. Wah, gitu kan, dapat kira-kira kan begitu. Kelihatannya more on the wisdom, sehingga nggak bisa dipakai dalam suatu jurnal-jurnal yang sifatnya akademik. Ya, tapi bukan berarti jelek loh, bukan berarti jelek. Bisa dipakai Tutwuri Handayani lah, apa Ing Ngarso, Ing Madia dan sebagainya gitu ya, Tutwuri Handayani. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau masuk, yes. Lebih dekat lagi ya. Aduh, masih kurang dekat tadi, sudah dikasih warning. Oke, thank you. Nah, Pak, tadi ada transformational leadership Pak di sini. Yes. Nah, sekarang Bapak ngomong Astra transformational leadership. Bedanya apa? Oke, silakan yuk ke Google, ketik 4 elements of transformational leadership. Saya ingin membedakan yang kami maksud yang Astra transformational. Karena itu kita ingin meramu khas untuk Astra. Sedangkan yang memang terkenal, bukan terkenal sih, yang sudah ada selama ini adalah teorinya Bas, Avolio, dan teman-teman. Namanya transformational leadership. Ada 4 kan di situ, betul? Ada 4 elemen kan, individual consideration, ada charismatic leadership-nya, ada apa lagi tuh, saya kadang-kadang nggak ingat. Ada 4 kan. Nah itu agak berbeda, irisannya ada tapi berbeda. Yang sebentar lagi dalam 1-2 menit ke depan adalah yang kita ingin bicarakan, Astra Transformational Leadership. Bukan yang Bas dan Avolio yang ada di situ. Gitu ya. Saya ingin teman-teman nanti kalau pas sampai rumah Anda research, kok beda? Yes, beda. Nah ini yang sedang menjadi groundwork dari teman-teman di AMDI dan bapak-bapak pimpinan sebagainya yang menjadi sumber inspirasi untuk membuat khas leadership style, khas Astra yang kita panggil saat ini ya, Astra Transformational Leadership. Oke, sampai sini sudah mudah-mudahan bisa dipahami dulu. Nah, apa aja sih Pak elemennya di Astra Transformational Leadership? Again, saya akan menggunakan 2 kata ini nempel terus ya, Astra Transformational. Untuk membedakan Transformational Leadership yang ada ditulis dan di research oleh BASS ya, BASS. Oke. So, Astra Transformational Leadership dalam definisi yang sederhana, Transformational Leadership di Astra adalah yang gaya kepemimpinan yang dinamis dan forward thinking approach. Singkatnya seperti itu. Nanti ada detailnya lagi. Ya, yang dimana dengan gaya kepemimpinan ini kita bisa mengambil action, bagaimana leading the group of people ataupun organisasi yang bisa bertumbuh di dalam dunia yang penuh dengan perubahan yang cepat. Ingat tadi kita ngomong VUCA, kita ngomongin RUPT, ada BANI, ada lagi nggak Pak? Ada namanya TUNA kalau nggak salah. Turbulences, U-nya apa nanti Anda cari aja deh. Yes, we are living in the very rapid world. Jangankan lihat ke depan, lihat sebentar lagi deh, tanggal 20 Oktober kita akan mempunyai presiden baru. Do you imagine nggak, atau can you imagine presiden baru setelah dilantik, malamnya dia pidato atau besok paginya, karena mengingat dana yang kami butuhkan untuk APBN, IKN saya cancel. Wow. Karena untuk makan siang gratis atau makanan bergizi gratis perlu sekitar 79-80 triliun per tahun. Untuk 5 tahun kita butuh 400 triliun.
IKN butuh sekitar 38 miliar dolar, pemerintah hanya punya 10% untuk dananya untuk membangun. Selebihnya kita harapkan investor asing. Tapi saat ini investor asingnya belum. Jadi diminta 9 naga untuk investasi di sana. Investor lokalnya. So uncertainty-nya masih ada. Asing pun kan juga mau melihat, ini presiden barunya nanti mau keluarin kata-kata apa. Coba kalau presiden baru bilang gitu. Yang Anda udah bangun fondasi, udah mungkin mulai mau bikin hotel 80 lantai. Wow. Mulai hari ini, presiden kita saat ini akan berkantor ke sana selama 40 hari sebelum handover tanggal 20 Oktober. Persis 40 hari. Dan kita lihat nanti keputusannya apa dari presiden baru kita. Walaupun beliau menyatakan selama kampanye dan sebagainya, yes, I will continue the program. But we never know. Tekanan untuk makanan siang gratis itu perlu banyak sekali di APBN kita. Ya, bahkan diusahakan nggak jadi 15.000 per orang 7.500. Makan apa 7.500? 1.500-nya untuk catering, 1.000-nya lagi untuk transportasi, sisa 5.000. 5.000 makan apa ya ibu-ibu nih yang biasa belanja nih? Telur, plastiknya doang, astaga, makan plastik. So, what do these leaders do? Astra Transformational. Nah, ini setelah melalui banyak diskusi di dalam dengan para pimpinan Astra dan sebagainya, rangkumannya seperti ini. Dibagi 3 untuk self, job, dan people. Ini yang Astra Transformational-nya ya. Terus terang Anda boleh berbangga karena ini mungkin pertama kali teman-teman berinisiatif untuk mengundang teman-teman internally untuk kami ingin mendapatkan masukan juga ya. Mengenai self, kita mau ada perseverance. Ada resilience atau resiliensi. Saya tidak akan membacakan definisinya, tapi definisinya ada. Nanti kan akan diberikan hard copy-nya atau apa dari teman-teman AMDI, nanti silakan dibaca detailnya. Tapi dari kata kunci Anda lihat, perseverance itu adalah the ability to be diligent in doing something. Hampir mirip dengan resilience, tapi agak berbeda. Perseverance. Ya, kayak saya ngambil S3, saya udah hampir give up, hampir saya di DO, istri saya udah marah-marah, bayarnya mahal begitu ya. Tapi orang-orang bilang, untuk ngambil S3 nggak perlu pintar, tapi Anda harus punya perseverance. Harus itu. Bayangin aja kan, 1 tahun hanya belajar 2 semester gitu, kita ketemu dengan teman-teman, selebihnya journey-nya individual aja bikin research. Saya udah hampir hilang, udah males banget gitu loh. Saya pikir akademik sekali juga enggak dan sebagainya. Ya udahlah. So perseverance. Coba Anda lihat nanti balik ke perusahaan Anda, aduh, perusahaan gue produknya udah ketinggalan zaman nih, ya. Gimana nih gue bisa bertahan dan sebagainya. Nah, disitulah mungkin perseverance-nya Anda harus keluar, resiliensi harus keluar. Ya, oke. Job, business formulation. Makanya dalam program AMMP, ASRMP, dan mungkin juga ada di yang di bagian program yang lainnya, ya, teman-teman diajarkan juga bagaimana memformulasikan suatu strategi. Betul ya? Teknologi adoption. Udah mau nggak mau, teknologi sudah harus dilakukan adopsi dengan cepat. Contoh kayak tadilah ya, soal di migrasi dan sebagainya. Ada yang di HP Anda pasang AI dari Gemini nggak atau Gemini Google? Ada ya? Kita bisa pakai voice comment ya. Hey Google, apa cuaca di Jakarta hari ini? Gitu ya, langsung keluar jawaban. Butuh ada lag time sih. Cuaca hari ini 26 derajat dengan 70% possibility akan ada hujan dan sebagainya. Oh wow. And you can ask anything. Saya membayangkan anak saya sudah gede, ada cucu baru 1 tahun atau 2 tahun. Nanti dia pakai AI gitu ya. 2 tambah 2, hey Google, 2 tambah 2 berapa? Udah nggak perlu ngafal lagi. Kalau kita kan masih kecil, dihafalin dengan 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3. Aduh, udah nggak perlu lagi. Ngabisin space di otak aja ya kan.
kita akan masuk ke era yang namanya super smart society. Nah, itulah yang kita ingin ramu ke pemimpinan style. Apa ya yang cocok dengan banyaknya perubahan ini? Gitu ya. Saya baca yang main, nanti baru yang irisannya. Mengenai people. Do you inspire your people? Semua definisi mengenai leadership, kalau Anda cari di Google ataupun di Google Scholar, ada kata-kata inspire. 90% ada kata-kata inspirasi. Apakah Anda menginspirasi anak buah Anda, tetangga Anda, ya, kolega Anda, bahkan mungkin Anda bisa menginspire your boss. Dan kata lainnya lagi, cultivate culture. Coba saya juga kan nggak gitu hafal juga. Apa sih cultivate culture di sini? To be the role model, ya, yang di bawah of culture, lead by example. Gitu ya. Oke. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 key-nya. Jadi selama berapa tahun ke depan atau berapa waktu lah periode, kita akan tekankan ini di grup Astra. Dan irisan-irisannya coba kita lihat antara self dengan job. Balancing strategy execution atau balancing execution. Saya pada saat ini sedang mengajar, dikasih tugas banyak sih oleh BINUS ngajar di S2 yang program S2, salah satunya adalah mengenai execution. Dan saya pakai textbook gitu dan saya bacain textbooknya. Jadi mau nggak mau ngajar menjadi dosen pun Anda belajar at the same time juga gitu ya. Dia bilang kita kebanyakan dilatih adalah melakukan formulasi bisnis, memformulasikan suatu strategi. Di MBA school juga semua Anda melakukan, tapi jarang sekali yang diajarkan bagaimana mengeksekusi. Banyak pimpinan yang gagal, terutama kayak di Fortune 500 dan sebagainya, ya. Nggak lama kemudian diganti pemimpin, nggak lama kemudian ganti pemimpin. Bukan karena nggak bisa bikin strategi, kebanyakan adalah karena kurangnya melakukan eksekusi. Yang paling ideal tentu kita bisa membalance antara formulating the strategy dan execute the strategy. Baru kemarin malam saya baca berita, Erick Thohir mengganti ketua Bulog yang baru saja diangkat. Kalau nggak salah kepala Bulog hampir selevel menteri ya, betul nggak sih? Ada yang jago tata negara di sini? Ya, gitu ya. Terus deliver wisdom antara self dan people. Inclusivity. Silakan nanti lihat definisinya, nanti Anda akan dapatkan itunya. Inclusivity ya. Irisan antara job dan people, kolaboratif value chain, dan manage partnership. Kolaboratif value chain. Ingat kita sudah bicarakan banyak value chain di dalam IMMP misalnya, kalau kebenaran Anda sudah melalui IMMP. Dan manage partnership. We have partners. Walaupun sebagian partner kita expect lebih cepat atau lebih apa gitu ya, tapi kan ya prinsipal kan agak sulit di manage. Mudah-mudahan prinsipal Anda akan lebih lebih more friendly dan more aggressive, more technological, advanced dan sebagainya. Oke, dan semuanya tiga-tiganya irisannya yang bergabung adalah yang kita panggil lead the change. Anda challenge the norm. Ya, sebagai leader kalau pagi kalau kita tanya, ini SOP kayak begini udah lama banget nih, bisa kita ganti nggak? Anda challenge the norm. Be a challenger. Einstein bilang udah berkali-kali, kalau kita lakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang beda, kita sama dengan orang gila. Udah simple seperti itu. Oke, skip that. So, ada beberapa pertanyaan yang kita persiapkan dan kita akan coba jawab dalam beberapa waktu ke depannya. Saya akan lakukan dengan cepat. What is Astra Transformational Leadership? Mengapa ini penting? Kenapa kita mau implement ini? Benefitnya apa sih? Bagaimana kita apply Astra Transformational Leadership? Challenges-nya apa saja dan some best practices-nya apa saja. Gitu ya. Jadi kita akan coba jawab ini. Dan sebelum masuk ke Q&A gitu. Oke.
Sebelum kita masuk, saya kan diminta apa sama teman-teman Amdi, Pak coba research perusahaan apa sih contoh yang fail atau bakal fail. Saya pakai beberapa AI, nggak sombong, yang gratis sih ya, jadi saya masih belum bayar nih. Saya pakai Perplexity, saya pakai Cloud, saya pakai Gemini. Believe it or not, saya coba cari yang di Indonesia aja sampelnya, perusahaan apa sih yang potentially fail, dan keluarlah nama ini. Jangan marah ya, tapi keluarlah nama ini. Anda boleh cek nanti. Saya bilang, why? Oke. Why? Telkom is a big group. Dia mulai udah puluhan tahun yang lalu. Servicesnya lebih banyak pakai untuk telepon yang pakai kabel tembaga. Remember that? Ya. Dan akhirnya tentu dia punya Telkomsel yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Singtel misalnya. Erick Thohir udah marah-marah terakhir-terakhir ini, berapa tahun yang lalu. Karyawan Telkomsel hanya 4.000, karyawan Telkom hampir 20 ribuan lebih, tapi revenue-nya as a group dan dibandingkan Telkomsel, mana yang lebih banyak? Telkomsel, 80% revenue Telkom datang dari Telkomsel, 20% dari grup. So Paretonya udah ngaco banget. So Erick udah marah-marah banget, gitu ya. Dan apalagi Telkom as a group kind of like fail to adapt to changing market condition dengan technological advancement. Ya, kalau masih mengandalkan pakai kabel tembaga dan tidak ada model-model yang lain, I think this organization will fail. Hampir mirip dengan PT Pos Indonesia 2019 sudah nggak mampu bayar gaji, dan baru kejadian berapa bulan yang lalu Indofarma tidak bisa bayar gaji karyawan. Betul? TVRI masih diselamatin, RRI, siapa yang dengerin RRI di sini selain di mobil? No one. Dulu kita dengerin cabai keriting, harga cabai keriting, ngapain gue dengerin cabai keriting? Cabai hijau, remember that time? Change. Challenges in adapting to the rapid changes, mereka lambat, ya. Failure to innovate dan keep up dengan technological advancement. Dan ternyata laporan keuangan 2020 sampai 2022 jelek sekali, terutama mengenai liquidity ratio. 2023 katanya lumayan, 2024 Dono belum tutup buku. Dan salah satu buktinya adalah ini. Baru 2 minggu yang lalu, Telkom besar-besaran menawarkan pensiun dini. Pensiun dini artinya kalau Anda masih di usia misalnya range-nya 40 sampai 50, udah nggak usah nunggu sampai 55. Please, I give you an offer, leave this company. I give you this kind of package, please leave. It's a proof. 2 weeks ago, 1008 mengambil offer ini. Saya rasa kita nggak mau berharap ini kejadian di Astra Indonesia. Dan belum ada yang tawaran pending. Unless ya untuk yang benar-benar low performer yang kita tawarkan. Tapi selebihnya kan ya kita nggak ada. Gitu ya. Oke, so don't be surprised. Saya pun juga sendiri agak kaget kenapa AI mengeluarkan nama ini. Fail to adapt atau leverage new technologies. Okay, so why Astra Transformational Leadership important to the organization? Kita ingin teman-teman yang ada di middle management sekarang, mungkin udah agak middle udah menuju ke arah high, ya. Kita ingin specific leadership style ini diimplementasikan yang menekankan kepada adopsi inovatif strategis, ya, dan mindset to navigate rapidly changing environments. Mau nggak mau, Anda harus lakukan ini. Ya, partner kita yang merek T, nggak usah disebutlah kepanjangannya, sudah kalah dengan merek B dari negara C. Betul ya? Saya kok pakai singkatan-singkatan, tapi tahu lah ya. Tahu ya. Wow. 20 tahun yang lalu, mungkin di antara kita nggak pernah kepikiran beli mobil dari negara K.
Somehow saya 3 tahun yang lalu, enggak, setahun yang lalu, gue mau coba deh, bagus gak sih negara dari negara kayak ini. 10-15 tahun yang lalu, mungkin Anda nggak pernah berpikir beli mobil dari negara C, betul kan? Are you thinking right now? Lepasin status sebagai COP dan karyawan Astra ya. Lepaskan ya, lepaskan ya. Kalau Anda mikirin COP, udah pasti nggak mikir ke sana kan? Ada yang dari TAM? Ada ya? Nggak ada? Atau TSO? Nggak ada juga. Saya dengar BC4X saja harganya sudah turun. Dari 1,2 atau 1,3, sekarang 700-an sekian. Oh beda spek ya. But somehow you reduce the price. Oh XKTT 700-an. Jadi second. Ya nggak apa-apa kalau bekas Paus. Oh Paus nggak ikut KTT ya. Paus nggak ikut KTT. Tahun berapa KTT? Tahun lalu dong. Stok lama. Wah tuh teman TSO kemarin nggak bilang-bilang ternyata bekas. But somehow, how can you sell a car 1.2, 1.4 malah udah naik, yang Anda bisa beli dari merek C hanya 700 million dengan feature yang kayak gitu. Yang orang yang nggak kepikiran, akhirnya mungkin not bad. Lebihnya 100 juta kan bisa buat kawin lagi kayak apa kayak kan gitu kan macam-macam kan. Kok kawin lagi? Ngapain kawin lagi? Oke. Specific leadership style ini mengencourage inspiring greatness, fostering kolaborasi, meleverage teknologi, dan mengenhance growth dan resiliency. Ya, jadi masih ingat ya yang 3 lingkaran tadi yang ada irisannya dan sebagainya. Dan kita ingin empower, memberdayakan individuals maupun tim to drive significant improvement dan outcomes beyond traditional limits. Semuanya serba beyond sekarang, extra mile. Saya pernah jadi juri kejuaraan mengenai HR practices di beberapa negara. Di beberapa banyak perusahaan, di Indonesia sih masih. Ada award untuk karyawannya namanya ABCD Award. Ada yang pernah dengar ABCD Award? Ayo ke Google, singkatan apa ABCD? Award. Saya bilang, kenapa sih yuk kasih ABCD? Pak, dari ribuan karyawan kami, hanya 1 yang mendapatkan ABCD. Singkatannya apa? Above and Beyond Call of Duty. Wow, keren banget kan? Kalau di militer kira-kira Anda lagi perang, ada granat datang, dilempar dari musuh, Anda yang tangkap granat itu, bahkan Anda tutupin dengan body Anda, meledak, hanya Anda yang mati, yang lain survive. That's beyond call of duty. Wow. So pretty much kayak seperti itu behavior kita. Can we stretch ourselves beyond traditional limits? Dan you sebagai leader, mau nggak mau, anak buah kan ngelihat kan, kalau bosnya selalu bilang, ya udah cukup lah kayak gini, anak buah pada pasti ngikutin Anda semua. Stretch them, tapi juga stretch yourself. Itu ya. Oke, next. Why do we need to implement Astra Transformational Leadership? Kita ingin memberdayakan, enable, memampukan leaders to effectively guide the organization. Melalui apa? Melalui rapid changes ini. Ya, kita akan sailing through the FUKA, the RUPT, the BANI, the TUNA, dan sebagainya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya, saya suka membayangkan gini, karena saya kan membantu AMDI sudah 7, 8, 15 tahun yang lalu bahkan. Tapi saya melihat DFUKD diminta selalu dimention pada saat training di Astra sejak mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu. Wow, saya bilang bagus sekali karena semua karyawan dipersiapkan untuk menghadapi situasi seperti itu. And then datanglah pandemik 2020. Tetap aja kita agak sedikit shaky kan. Apalagi nggak dipersiapkan.
Bayangkan untuk organisasi-organisasi lain yang dimana karyawannya nggak dipersiapkan sama sekali, tiba-tiba datanglah pandemi. Ya, gitu kira-kira ya. Oke, kita ingin leaders, kita equip, kita lengkapi dengan baik to lead the organization towards sustainable growth dan sukses. Dan kita mau suksesnya dan growth-nya adalah, ada kata kunci yang harus selalu diingat, yang selalu berhubungan dengan Astra Transformational. Kata-katanya exponential. Kita mau nggak growth yang exponential? Kira-kira kalau dalam graph exponential kan ini sumbu X, sumbu Y. Kalau yang linear kan gitu kan kira-kira kan. Kalau exponential, kenaikannya cepat dalam waktu yang lebih cepat. Can we get it? We have to do it. We have to be exponential. Kalau enggak, kita udah menjadi suatu gajah yang besar, dan gajah kelihatannya kalau sulit untuk berjalan atau apalagi berdansa, ya itu adalah challenge yang kita harus hadapi. Kita ingin menjadi elephant yang bisa dance, bisa tango bahkan. Oke. So, apa benefit kita mengimplementasikan Astra Transformational? Again, Astra Transformational. Bukan hanya sekedar transformational leadership-nya. Yang pertama, kita ingin sekali para leader mempunyai anticipatory thinking. Anda anticipate nggak? Ini kira-kira government baru gimana ya decision-nya? Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya yang jadi menteri? Terutama menteri yang berhubungan dengan industri Anda. Menteri bukan pendidikan, Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan sebagainya. Sekarang saya mau Anda lengkapi kalimat saya. Kita nggak janjian ya, tapi saya rasanya sih Anda bisa lengkapi. Di negara kita, setiap kali ganti Menteri Pendidikan, pasti ganti kurikulum. Tuh, Anda tahu kan? Artinya sebentar lagi ganti menteri, bisa ganti kebijakan. Barusan Anda sudah menyambung kalimat saya loh, dengan baik loh. Kita nggak janjian loh. Nah mulai sekarang Anda udah mulai melakukan profiling nih, Menteri Keuangan kira-kira siapa ya? Ini bakal diimplementasikan nggak nih pajak karbon nih? Hah? Pak Ma harus siap-siap deh. Kalau pajak karbon, pajak gula, pajak apa lagi? PPN udah naik belum? 12% atau masih 11%? Tahun depan naik 12. Wow. Tapi masih boleh lah 12. Saya kemarin ke Skandinavia, PPN-nya kalau nggak salah hampir 20% pajaknya. Pajak pribadinya 60%. Jadi 60 diambil negara, 40% yang Anda bisa spend. Tapi negara mengembalikannya dengan banyak. Fasilitas yang bagus, pendidikan gratis, kesehatan ini. Sometimes we don't mind, we pay high taxes, asal memang kembalinya bagus kan? Tapi kalau ini di rumah jalanan juga bolong di depan, listrik bearpet, ke puskesmas gue ngantri 2 hari 2 malam, ya kan susah. Gitu ya. Oke, lanjut aja. Apa sih benefit implementing this? Atau dari data-driven decision making. Udah deh, dari sekarang jangan main-main lagi deh, semua decision making harusnya adalah melalui data analytics kita. Baik data internal dikombinasikan dengan data dari luar. Silakan tanya nanti teman-teman di beberapa organisasi yang di Astra yang sudah melakukan data analytics dengan begitu disiplinnya. Salah satunya mungkin PAMA, UT, dan sebagainya. Scenario planning. Nah, teman-teman yang ASRMP kemarin kita bicarakan 2 hari mengenai scenario planning. Rasanya udah nggak cukup lagi nih bikin strategi. Tahun depan 2025, ayo yuk planning cycle yuk. Terus kita bikin 2025 ini strateginya. Ternyata 1 Januari 2025 keluar peraturan pemerintah yang baru. Anda ganti nggak strategi? Definitely ganti. Kita harus bersiap dengan scenario planning. Mudah-mudahan kita akan ketemu dengan cepat bagi teman-teman yang belum masuk ASRMP. Ya, innovation dan experimentation. Udah nggak bisa diturun lagi, resiliency, daya tahan, dan adaptability. Nah itulah kira-kira yang ingin kita tekankan jika teman-teman
implementasikan Astra Transformational Leadership. Bagaimana kita apply? Develop exponential mindset. Wow. Kalau tahun ini Anda targetnya adalah 50, eksponensialnya tahun depan harusnya 150, kan begitu kira-kira. Ya. Tapi kadang-kadang kita lihat, aduh bos kadang-kadang nggak mikir nih, tinggi banget targetnya gitu ya. Dan sebagainya. Nah itulah tugas kita semua, bagaimana kita bisa mengejawantakan seperti itu. Ya. Adapt to change, bukan hanya adapt to change, tapi ada kata-kata tambahan dengan agility. Are we agile enough? Saya sebenarnya berapa tahun yang lalu sebelum pandemik pernah berbicara dengan beberapa teman di Hamdi. Apa sih yang Anda maksud dengan agility? Pada saat itu kita udah bicaranya banyak banget. Pak, kita mau agile dalam hal organization structure. Dalam 1 tahun bisa saja kita ganti organization structure 4-5 kali dan semua orang merasa nyaman aja kalau ganti. Kita ingin punya agile compensation and benefits. Wow. Kalau Anda naik, ya dapat gajinya naik. Kalau Anda dapat job grade yang turun karena rotasi, gajinya ya turun dong. Kan tanggung jawabnya turun. Kalau udah kayak gitu Anda nggak mau naik, boleh naik. Anda nggak agile dong kalau gitu. Maunya enaknya aja ya. Leverage transformative teknologi. Ya udah tadi kita udah banyak lagi ngomong mengenai teknologi dan sebagainya. Ya. Yang again saya amazed banget dengan rakyat Ukraina. Karena di tengah-tengah kejepit seperti ini, di tengah-tengah banyak orang yang sudah mencoba lari dari negaranya, nggak mau ikut perang, tapi mereka tetap lebih agresif untuk inovasi. Terutama mereka misalnya mempunyai target untuk tahun ini saja mereka bikin 1,1 juta drone untuk perang. Tapi drone-nya yang sifatnya yang komersial ya, yang murah, yang bisa terbang, diangkat bawa granat ataupun bom yang dia orang bisa menghancurkan tank lawan. Bahkan sebagian juga ada drone yang memang sengaja dibikin untuk suicide, bunuh diri. Kalau zaman dulu kan Perang Dunia Kedua kamikaze ya, dari pesawat Jepang ya. Kalau sekarang nggak perlu pakai orang, udah. Wah, kontrolnya pakai itu tuh kalau Anda lihat di YouTube nanti. Jadi ada pilotnya yang pakai kacamata yang dari sini dari jauh. Wah, ada mertua gue nih. You married? Not yet. Oke, bagus jangan. Mertua, apalagi mertua perempuan gitu ya. Tawa. Oke, so apa sih challenges-nya mengimplementasikan ini? Strategic challenges. Ensuring kita harus meyakinkan vision kita align dengan customer needs dan expectation. Jangan sampai Anda jualan barang, jasa yang nggak align dengan customer needs. Contohnya sekarang deh, ya kalau Anda datang ke Gias kemana, 90-95% mobil yang dipajang adalah mobil listrik. Sedangkan partner kita masih agak sedikit ragu untuk jualan itu. Agak nggak align nih. Ini gimana nih? Misalnya begitu. Government kita kan agak sedikit ragu untuk jualan hybrid. Dia maunya langsung ke EV. Bertentangan lagi, nggak align lagi. Gitu ya. Balancing optimisme dengan realistic expectation. Kita juga mau teman-teman di dalam organisasi, sebagai leader kita mencoba menyeimbangkan yang realistis dengan optimisme kita. Oke. Operational challenges. The need for extreme adaptability. Saya punya klien, perusahaan startup di cloud, anak-anak muda semua. Bulan ini mereka ganti call center yang biasanya 24 jam, ada sekitar 10-15 orang, diganti pakai AI. Terus kemudian saya beberapa minggu yang lalu ketemu dengan my ex-boss orang UK. Dia bilang, Jimmy gue benci banget deh kalau call center AI. Sampai gue bilang, ngomong ke robotnya, can I speak with human? Karena AI-nya responnya mungkin pakai, ya namanya mesin. Nggak pakai perasaan kan? Can I speak with human? Dengan human being gitu. But that's extreme adaptability. And it's possible AI
untuk call center. Gitu, ya. Cultural challenges, high performing teams, kita perlu apa dan sebagainya, investasi apa untuk high performing teams dan seterusnya. Gitu ya. Oke, leadership mindset, cultivating distinct mindset, ya, cultivating distinct mindset, distinct yang berbeda daripada apa yang selama ini, berkomunikasi secara efektif, dan yang kelima, yang terakhir adalah organizational readiness. Ensure bahwa organisasi kita didesain to thrive dalam rapidly changing environment. Berkali-kali diulang-ulang kata-kata rapidly changing environment. Sebentar lagi kita tanggal berapa sih pilkada? 20 Oktober kan ganti presiden. Pilkada? 5 November? 27 November. Serentak. Ya, di daerah khusus udah nggak ada I-nya lagi, kita dapat nanti baru gubernurnya gitu ya. Program-programnya kita sudah bisa lihat, yang ini mau apa, yang itu mau apa. Sebagian Anda harus logically juga meng-assess gitu kan, dulu ada DP 0 ternyata nggak dieksekusi dengan baik, dan sebagainya. DP 0%, remember that? Dan sebagainya gitu ya. Oke, dan dah cepat. Saya kebenaran menulis case study ini. Case study ini udah cukup lama, tapi kelihatannya masih menjadi contoh yang baik untuk kita diskusikan. Jonan, 2008 atau 2009 awal dia diangkat menjadi Direktur Utama KAI. Background dia sekolah accounting Erlangga, masuk ke Citibank, menjadi senior vice president tinggi banget, akhirnya jadi CEO di Bahana Pembinaan apalah, lembaga keuangan milik pemerintah. Dan diminta oleh Sofyan Jalil untuk jadi, lu urusin deh KAI. Ya, kalau kita lihat ceritanya dia hampir menolak karena dibilang gue orang keuangan. Ya udah lu urusin. Ternyata orang keuangan bisa membereskan KAI yang selama dari zaman Belanda diurus oleh orang dengan background kereta, tapi tidak bisa solve the problem. Wow. Backgroundnya kereta, dia nggak ada background kereta. Apa yang dilakukan? Transformational dan exponential leadership style. Ya, visinya jelas. Awal-awal dia di KAI, yang dia ganti adalah mindset karyawan KAI. Pada saat itu karyawan KAI tidak mau melayani customer. Dia bilang, ngapain gue layanin? Gue bisa ini kok, gue bisa tetap dapat gaji, dan di orang tetap butuh kok pelayanan kami. Ngapain gue mesti layani dengan baik? Dia bilang, no. Yang bayar gaji kamu adalah customer, penumpang. Memang melalui organisasi KAI yang milik pemerintah, tapi gaji lu dari dia orang. Robah lagi mindsetnya. Ya, cultural transformation, hampir mirip dengan mindset yang tadi saya ceritakan. Digitalisasi dan convenience. Saya pernah datang ke kantor pusat KAI di Bandung. Ada yang pernah datang ke sana? Ya, ada di Bandung, mereka punya control room-nya, bisa melihat semua perjalanan kereta api, semua ada SAP-nya dan sebagainya. Real time dia bisa tahu berapa penumpang yang tap in. Kalau dulu kan enggak kan, pakai karcis, belum lagi pakai kondektur yang ngutip-ngutip dari orang yang nggak pakai karcis dan sebagainya. Sekarang it's real time. Oke, customer oriented services, yes. Coba Anda lihat kalau naik Parahyangan. Saya belum pernah naik bus Parahyangan. Kalau kita udah mau berangkat, 9-10 orang berdiri di samping kereta, terus apa yang mereka lakukan? Udah lama sih. Ini kan. Ya bolehlah, nggak apa-apa lah, mencontoh di Jepang juga begitu kan. Ya nggak apa-apa lah di Indonesia ya. At least dia respect, kita kan yang bayar 200 ribuan gitu. Never happened before. Change. Ya. Financial improvement, dia perbaiki semua kereta gerbong-gerbong yang ada di Sumatera untuk mengangkut batu bara dari Bukit Asam. Dapat duit dan uangnya digunakan untuk menaikkan gaji karyawan KAI. Karena dia persepsikan karyawan KAI gajinya rendah banget. Lagi pula itu mentalitasnya adalah, ayo dong lu perform. Ngapain gue perform gaji rendah gini? Dia naikin dulu tanpa APBN.
Sudah itu dia bilang, lu perform. Nggak mau perform, ganti. Gue udah naikin gajinya. Pendi, ganti, whatever lah. Kita tahu lah nggak segampang itu kan terminasi di dalam perusahaan BUMN. Ya, operational improvement. Kita tahu berapa Anda bisa pesen kereta api karcisnya 2-3 bulan. Betul ya, bisa 2-3 bulan sebelumnya. Di minimarket Anda bisa pilih kursi nomor berapa. Anda tahu one seat, one ticket, one seat. Kalau dulu berebutan. Nah, nanti saya akan lihatkan beberapa video yang Jonan ini untuk menginspirasi Anda. Oke ya, coba kita lihat ya. Oke, mudah-mudahan suaranya jelas. Anyway, banyak banget di TikTok maupun di YouTube. Tapi saya hanya tekankan yang beberapa saja. Besarin ini. Kalau Anda sebagai pemimpin yang bukan di jabatan politik, sebaiknya tidak hanya ngomong strategi, tapi eksekusi. Kalau cuma ngomong angin, begini, yuk nggak bisa eksekusi, anak buah yuk nggak mau. Dia bilang, ini bos ini cuma ngomong aja ini, ya kan? Pasti, ya dijalanin sih Pak, karena takut. Nanti Bapak pergi, ya berubah lagi. Nah, you have to give example by doing execution. Yang kayak Pak Busan tadi cerita gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu belajar dari Pegadaian, ya kan? Semuanya short video, tapi saya lihat cukup. Yang berat adalah nomor 4, mengkomunikasikan visi Anda. Nah, yang berat adalah nomor 4, mengkomunikasikan visi Anda. Nah, sebenarnya kalau anak buah Anda itu ASN lebih gampang. ASN ini kan paling nurut, Pak. Iya kan? Pura-pura nurutnya, ya kan? Ya, loh, dikasih tahu ketawa. Ya, jadi, nah, komunikasi visi ini kalau di kereta api seperti saya tadi cerita, wah setengah mati. Wong, anak buahnya mulai yang lulusan SD umurnya 52, coba ngajarinnya gimana? Tinggalnya di sebelahnya stasiun Blitar. Ayo. Ya harus bisa. Makanya waktu saya di kereta api, dari 2000 hari saya di kereta api, kurang lebih ya 2000 hari. Nggak ada hari libur Pak, kalau kereta api tanggalnya semua hitam. Nggak dipikir. Iya, nggak ada tanggal merah. Tanya ini, ya, betul Pak ya. Itu saya kurang lebih 200 hari. 10% saya pulang ke rumah. Lainnya saya keliling. Untuk ini, mengkomunikasikan visi ini. Jadi supaya bisa diterima. Yang ngobrol, yang ngerokok, ya cerita angin gitu ya. One last video. Yang pelari maraton siapa? Termasuk adik-adik mahasiswa. Coba angkat tangan. Kalau yang depan modelnya pasti bukan. Hah? Mana? Ibu ya? Satu. Ibu pelari maraton? Oh bukan. Bapak ya? Satu. Orang lari maraton itu karena kekuatan fisik atau mental? Oke, saya sepakat. Saya waktu muda saya juga lari maraton. Dan merokok. Ya. Karena larinya pakai lutut, merokoknya pakai mulut. Jadi dua hal ini beda, tidak ada hubungannya. Ya, agak jauh lutut dengan mulut ya. Orang mampu lari 42 kilo is not the physical strength, is the endurance of the passion. Ya, nggak bisa. Nah, kalau organisasi kita itu tidak banyak yang mampu lari maraton, itu berarti organisasi kita itu terdiri dari manusia-manusia yang pikirannya juga pendek, nggak mampu panjang dia. Karena kesabarannya juga pendek sekali. Pendek. Akibatnya apa? Kalau Bapak mau transformasinya, Bapak Ibu mau transformasinya berhasil, apa yang Anda harus lakukan adalah membuat program atau membuat goal yang pendek-pendek dan bisa dimengerti. Makanya waktu saya mulai masuk kereta api, salah satunya yang target utama itu bikin apa? Toilet di stasiun harus bersih ya Pak Joko ya. Nah, semua senior saya bilang, ini di Rut kok malah ngurusin toilet. Loh, saya selalu ngomong, toilet itu adalah salah satu simbol besar peradaban manusia modern. Manusia itu kalau tidak modern, tidak menggunakan kereta api dan tidak ke toilet. Buang airnya di pinggir jalan.
Kalau kereta api nggak bisa bersihkan toilet, yang lain menurut saya omong kosong. Bersihkan toilet itu paling gampang kok. Wah, semua protes, ya, semua protes. Kepala stasiun yang besar-besar semua bilang nggak bisa. Buktinya sekarang bisa. Dengan ini bisa. Nah, satu-satu diperbaiki, ya. Tapi ini juga dalam proses meyakinkan orang-orang yang kita pimpin ini, oh ternyata ini bisa. Jadi short term aja. Yang dia tahu Anda bisa ngukur, saya juga bisa ngukur. Kalau Bapak mimpin orang yang sangat fragmented, latar belakangnya dan pendidikannya, seperti di kereta api, yang lulusan SD hampir 10.000 waktu saya masuk, betul ya Pak Joko ya? Bayangin, lulusan SD saya cerita ini ngerti nggak? Nggak ngerti. Disuruh ikut paket belajar, nggak mungkin mau. Lah kalau lulusan SD umur 19 bisa ikut paket belajar. Kalau lulusan SD umur 45 giginya udah hilang separuh. Coba suruh apa? Betul nggak, Bri? Paling tempeleng pasti. Cuma itu aja. Nah, ini Pak. Makanya banyak transformasi itu gagal dan tidak berkelanjutan. Karena you don't set the small target one by one. Karena kalau set ini orang itu punya confidence di bawah. Yang target waktu itu saya lakukan apa? Penerangan di peron. Wah, peron itu selalu suram, ya. Suram. Sudah orang-orang kereta api itu kulitnya gelap, peronnya suram. Wah itu. Jadi saya itu juga bingung. Coba lihat kulitnya gelap nggak coba? Yang kulitnya terang ini pasti bukan karir kereta api. Lo nggak percaya? Lo bener Pak, coba lihat mulai situ. Lo bener. Nah, ini juga. Ini bukan karir. Coba belakang Bapak. Iya kan? Ini padahal istrinya masih muda, masih gelap gini Pak. Iya. Dan sebagainya. Nah, yang kedua apa? Penerangan di peron. Wah, debat sama anak-anak teknik. Begini lalu men lah, sudah nggak usah saya bilang sudah yang gampang. Mana? Petugas stasiun itu sekolahnya SD, SMP itu dijelaskan soal lumen itu juga sama-sama bingungnya. Udah saya bilang gini aja, kamu ambil koran, baca di bawah lampu ini setelah maghrib, kamu kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca berarti kurang terang kan gampang. Ya. You set up simple target and simple measurement that is totally fully understood by organization. Nah itu mesti begitu. Ya. Jadi jangan bikin, kan pemimpin itu nggak perlu kelihatan sophisticated, nggak perlu kan. Orang juga tahu you bosnya kok. Iya kan? Nggak perlu, masa you masih mau membuktikan lagi, saya ini lebih cerdas dari, nggak penting kan. Dong udah tahu kok you bosnya kok. Ya, just show the things that they can understand. Tepuk tangan dong untuk Jono. Bersihin toilet. Nggak bisa. Toilet bersih gitu ya. Tadi udah disampaikan. Toilet ternyata di kereta api sebelum zaman Jonan itu langsung nyemplung langsung ke rel. Jadi Anda lihat video yang lain, dia bilang, bikin. Nggak bisa Pak, mahal. Bikin. Akhirnya dia minta PT Inka, ada videonya juga, tapi saya nggak download. PT Inka, berapa duit? 250 juta. Diskon, nggak mau, kemahalan. Dia bilang, di diskon, akhirnya datang lagi katanya, 245 juta. Apaan diskon apa? Dia suruh anak buahnya yang mengerti teknik, cuma 7,5 juta. Dia bilang, kalau gue pakai 245 juta untuk pasangin toilet yang nggak nyemplung langsung, ya itu butuh berapa triliun. Wow. You have to think beyond. Dan pasti bisa. Nggak bisa Pak, toiletnya Pak. Bersihin toilet nggak bisa, pakai ISS soft. Orang di gerbong di atas, nggak bisa Pak diturunin Pak. Semua berapa puluh di rut KAI atau dulu namanya Perumka ya mungkin ya, PJKA, remember that time? Nggak bisa Pak, kok zaman Jonan bisa ya? Hanya 2-3 tahun. Ternyata orang nggak mau masuk gerbong karena hawanya panas. Dia pasangin AC, orang turun dan bayar. Think beyond. Ya, gitu. Nah ini berapa contoh, nanti kita akan diskusi juga setelah ini mengenai Tesla. Apa sih yang dilakukan oleh Elon? Elon cukup gila ya, dia beli 20 miliar dolar untuk 20 ya, kalau nggak salah hampir 20 untuk apa? Twitter. Dan kemarin ada berita, nggak tahu udah confirm atau belum, tapi ada beritanya Elon akan beli atau sudah beli Stanford University. Dia mau ganti namanya jadi X University. Untung X, kalau XXX lebih bahaya lagi kan. Technological advancement. Bagaimana dia punya gigafactory yang semua robotik. Dia udah nggak pakai lagi Toyota Way, dia nggak pakai lagi 8 Ways, semua pakai robot.
ya, Google yang masih bertahan ya sampai sekarang, bahkan thriving, data driven decision making, inovatif produk, Amazon dari jualan buku online sampai sekarang. Bahkan Jeff Bezos dinyatakan sebagai orang terkaya di dunia. Mondar-mandirlah dengan Elon 1212 begitu dan sebagainya. Jeff memang sayang sekali divorce dengan istrinya dapat 500 triliun rupiah. Kalau saya divorce dengan istri saya keluar 1 M, saya bilang jangan divorce deh gitu ya. Dia 500 triliun istrinya. Ya udah kaya banget. Loh, ketawa beneran serius. Dan Microsoft, embracing teknologi dan strategic agility. Sebentar lagi kita case tadi, kita masuk Q&A dulu deh. Sebentar aja deh. Yuk, ada yang mau statement juga boleh, sharing juga boleh, nggak selalu mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Jimmy atas sesi sharingnya yang luar biasa ya. Menarik loh Bapak Ibu sharingnya terkait dengan transformational leadership. Jadi ini juga merupakan inspirasi ya Bapak Ibu bagi leader Astra sekalian agar tidak hanya punya inovatif mindset ya Pak ya, tapi juga harus bisa beradaptasi terhadap rapidly changing environment dan memanfaatkan hasil yang beyond traditional limits tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A Bapak Ibu. Silahkan dari Bapak Ibu leaders Astra yang sudah ada di onsite bisa langsung angkat tangan ya apabila ada pertanyaan, dan untuk Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom meeting bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya via kolom Q&A. Silakan Bapak Ibu. Yang nanya dapat bintang kan? Dapat dong. Pak Sabadi emang. ada lo di sebelah sini lo. Ada Pak, udah disiapkan Pak. Thank you so much. Silakan Pak. Biar yang lain tahu nama dulu dari PT MA gitu ya. Saya Leo dari TTA. Oke. Oh ya, itu Rangga ya. Baik. Terima kasih Pak Jimmy. Tadi kan barusan ada mention sedikit mengenai Google. Belum lama ini beredar satu video interview oleh mantan CEO Google Eric Schmidt, mana dia bikin statement Google sekarang sudah mulai bergeser, di mana sepertinya karyawannya lebih mengutamakan work-life balance, Ya. sehingga itu akan membuat Google tidak bisa bersaing dengan startup-startup, karena startup itu sepertinya mereka mengabaikan work-life balance karena mereka startup. Dan dia melihat bahayanya bahwa Google akan tergeser oleh startup-startup. Ini gimana masukan Pak Jimmy? Ya, oke. Eric Schmidt, mantan CEO Google, dia sekarang jadi CEO-nya di Alphabet kalau nggak salah ya. Malah holdingnya Google gitu ya. Dia kelihatannya agak berbalik arah nih. Pada saat pandemik dia bilang oke, work-life balance. Tapi kalau nggak salah dia bilang terakhir, nggak, gue salah. Gue nggak mau minta mereka balik ke WFO lagi. Kalau nggak salah gitu kan. Dia minta gitu, nggak WFH lagi. Again, saya sebagai pribadi tentunya ini tergantung daripada filosofi seseorang leader maupun perusahaannya. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, owner dia senangnya Anda WFH atau WFO. WFO, I want to see you there, I want to see you working. Padahal dia nggak tahu, mungkin kita lagi main Candy Crush gitu, kalau lagi main ngapain gitu ya. Pulang malam kita ke zaman sekarang kan ada internet dan sebagainya. But some people feel safe if you are there. I want to see you working, I want to see you contributing to this dan sebagainya. Jadi ada shifting sih, dan bukan hanya Eric Schmidt, karena beberapa orang juga leader dinyatakan seperti itu ya. Agak terbalik lagi, atau mungkin mereka melihat gini, karena ada changing dalam workforce, banyak pekerjaan yang tergantikan dengan AI, orang makin sedikit, so I want to see you work. Karena kalau gue nggak lihat lu secara fisikal, apalagi orang udah makin sedikit, gue nggak bisa melihat your direct contribution. So Anda harus timbang-timbang lah. Kalau manufacturing, pabrik, assembly line nggak mungkin Anda WFH. Kan? Ya, beberapa hal gitu. Di Singapura sekarang anak saya juga gitu. Dia pindah kerja, dia lawyer. Gue cari kerjaan yang masih ada WFH. Karena apalagi dia baru punya anak gitu. Dan dia ada perusahaan yang nawarin 3 office 2 itu. Ya udah dia pindah, yang lama 4-1. Saya bilang beda 1 aja lu pindah. Oh beda. Oke.
Jadi hati-hati juga karena demografi bisa saja bertentangan dengan apa yang Anda wish. Tapi kelihatannya Google menyatakan no, I want WFO again, now back to WFO. So that's the best yang saya bisa tawarkan sih, tapi Anda harus be careful dengan demografi yang ada, culture yang ada dan sebagainya. Itu ya Pak ya. Thank you. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Berikutnya dari Bapak yang di sebelah sana, silakan Pak. Boleh sebutkan nama dulu? Nama dan asal perusahaannya ya Pak ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Prof. Jimmy. Sedikit bercerita bahwa memang kalau kita bicara terkait dengan tadi sempat cerita terkait dengan roadmap net zero emission dan lain sebagainya ya, bahwa kita nantinya ujung-ujungnya adalah di 2060 kita akan mempersiapkan untuk net zero emission. Dalam 4 minggu ke belakang memang kebetulan saya join juga dengan tim dari Marves untuk mendiskusikan roadmap tersebut. Kapan kita harus berhenti untuk menggunakan combustion engine, whatever caranya, mau itu biofuel, hidrogen atau electric vehicle, yang penting 2060 net zero emission. Kalau kaitannya dengan transformasional leadership tadi, pendapat Prof, apakah setuju bahwa menjadi leader yang transformasional tadi harus dipaksa oleh keadaan? Artinya kalau melihat seperti ini, saya pikir pemerintah melihat masyarakat Indonesia, melihat kondisi di Indonesia itu, kalau nggak dipaksa, dia nggak akan mau berubah. Gimana pendapatnya Prof? Dapat sepatu on, karena saya baru beli on. Sombong, karena mampir Singapura, lebih murah dari Jakarta. Idealnya, we have to change before the circumstances force us. Betul dong ya? Sebelum keadaan memaksa kita untuk berubah. Idealnya kita sudah berubah. Tapi memang kelihatannya in certain cases kita harus paksa. Contoh sederhana, jalan tol, ya mau pakai tap, full tap. Kalau dulu kan pakai orang, ya El Matiana bilang apa? Sonsinya mana? Gitu. Sebagian ketawa pasti tahu iklannya, yang masih muda nggak tahu. Suka sopir-sopir yang genit kadang-kadang minta kembalian, pegang tangan itunya dan sebagainya. Sekarang pakai tap. Wah, pada marah-marah. Jangan, nanti itu angkot lah, truk lah, gimana dia top up-nya dan sebagainya gitu kan. Pemerintah nggak fair lah, mempersiapkan mana. Paksa sambil dipersiapkan, di mana dia bisa top up di minimarket, dia top up di mana, bahkan mungkin di sisi di tepi gate-gate jalan tol tersebut disiapkan. Paksa, jalan tuh sekarang. Orang kalau nggak bisa berenang, sometimes dulu waktu kita kecil orang tua kita dorong kita kan, tentu diawasin juga. Sometimes yes, we need to force. Nah sekarang kita mau berpindah nih, dari tap kita mau pakai OBU ya, atau apa yang bisa tanpa tap begitu kan. Kelihatannya banyak kan penolakan. Saya nggak tahu nih, apakah pemerintah ingin dengan menggunakan strategi push lagi. Sometimes we need to be pushed by environment untuk bisa berani untuk mengimplementasikan. Yes, saya setuju. Thank you. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya bisa dari Bapak, Ya, silakan. Nabil dari United Tractors, Pak Prof. Jimmy. Izin menanya Pak. Jadi dari tadi 2 pertanyaan sebelumnya cukup menarik Pak, bahwa ada yang memang situasinya berubah dari yang tadinya WFH jadi WFO, kemudian juga memaksakan knowledge dan juga memaksakan kondisi. Nah, sedangkan kita dalam situasi bekerja, kita kan tentu pada saat melakukan strategik ataupun execution terhadap tim member, kita kan harus melihat kondisi dari tim member tersebut juga seperti apa, dan juga kondisi dari pekerjaan yang saat ini sedang dia lakukan. Dan kadang pada saat
nggak tahu ya, mungkin saya nanya pendapat dari Prof. Jimmy ya. Pada saat kita melakukan kondisi WFH, itu kondisinya adalah cenderung kita tidak tahu detail seperti apa yang sedang dialami ataupun pemahaman dia akan kondisinya tuh dia benar-benar paham apa enggak. Jadi pada saat saya coba mengkomunikasikan, kalau WFH kan kita kadang nggak ngelihat fisik gitu kan, ya apalagi off cam gitu kan, sehingga kita nggak tahu dia benar-benar paham nggak nih yang dimaksud. Makanya mungkin salah satu WFO itu tujuannya supaya benar-benar clear gitu antara komunikasi dari dua sisi. Mungkin hanya pendapat dari Prof. Jimmy, apakah memang lebih baik dilakukan seperti itu atau ada teknik-teknik lain yang mungkin bisa kita implementasi. Oke, kita ke Google yuk, lihat Mehrabian Research. Saya pakai ini, Mehrabian, M-E-H. Rasanya sebagian pasti sudah pernah dengar ini. Mehrabian Research mengenai komunikasi. Mehrabian Research. Ada bentuknya dalam bentuk pie, betul? Terus ada 7% kata-kata, 58% apa tuh? Expression, facial gesture, sisanya ini 58 mesti yang gede ya. Ini 58. 35 ya atau berapa ya, betul ya? 38 ya. Saya pokoknya totalnya 100 lah ya gitu ya. Ternyata research Mehrabian sampai sekarang, researchnya udah cukup lama, tapi sampai sekarang masih diakuin cukup sahih, sangat sahih. Pada saat kita berkomunikasi, 58% dipengaruhi oleh body language, arm language, body gesture, facial expression. 30% dan sekian itu tergantung daripada intonasi kita berbicara. Kecepatan kita, ritmenya, dan sebagainya. 7% dipengaruhi oleh kata-kata, gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan 58 tambah yang ini, itu ada 93% dipengaruhi oleh non-verbal. Non-words maksudnya kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau kita pakai WFH, ini kan research ini mungkin harus diperbarui nih. Ya Anda nggak lihat ekspresinya, Anda nggak lihat gesturnya. Apalagi dia off cam, Pak, kamera saya problem. Udah gitu belaga lagi, apa Pak, signal jelek Pak, apalagi Pak, aduh, apa Pak. Padahal dia ngantuk, dia tidur, dia ngapain dan sebagainya. Saya kan juga masih jadi dosen sekarang kan, di BINUS juga, kita juga ada sesi-sesi yang online, apalagi pada saat pandemi kemarin online. Memang agak sulit sih ngukurnya, karena saya nggak pernah physically ketemu gitu, membayanginnya gimana. Sampai selesai 1 semester nggak pernah ketemu juga. Jadi mungkin Eric Smith melihat sesuatu, research Mehrabian masih bisa kita praktekkan. Ternyata juga dalam business world juga yang paling efektif Anda bikin deal pakai email, pakai SMS, pakai WA atau face to face. Face to face. Anda bikin deal pakai face to face kok. Dia mau tahu Anda seperti apa, gesture Anda seperti apa dan sebagainya. Gitu. Kira-kira seperti itu mungkin. Thank you. Terima kasih Pak. Nah selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Jimmy. Boleh. Dari rekan Leaders Astra yang ada di online Zoom, yaitu Bapak Erwin. Pak Jimmy, bagaimana praktek yang efektif untuk mentransformasikan vision ke Gen Z? Mohon masukannya ya Pak. Gen Z saya asumsikan yang lahir sekitar 97, 98 ke atas, sampai 2010. Setelah itu Generation Alpha. Gen Z yang span of attention-nya pendek banget. Kalau kita ngomong 2 detik boring aja, matanya udah ke gadget atau kemana. Mau nggak mau Anda memang harus attract mereka dengan cepat, dengan baik, ya, dan mereka merasa gue belajar something dari you, gitu. Karena span of attention mereka memang rendah sekali, gitu ya. So ya Anda harus kata-katanya bijaksana nggak sih kalau saya sebut outsmart them? Apa tuh outsmart them? Lebih pintar dari mereka. Kalau nggak mereka bilang, lu boring lu, udah itu lu nggak tahu apa-apa, go to hell, WTH lah gitu ya, atau WT, jadi panjangin ya, atau WTF lah atau apalah gitu. Ya, gitu ya. So mau nggak mau, gimana modal untuk supaya kita outsmart them ya? Anda harus banyak baca, Anda bisa memahami, mengconnecting the dots, Anda bisa menginspirasi mereka dan sebagainya. Jangankan dengan karyawan anak buah Anda, dengan anak sendiri juga gitu. Kalau Anda boring, anak udah nggak dengerin kita kok. Dia lebih banyak ke screen time daripada ke kita, betul nggak Pak?
Makanya udah stay single, don't have kids. Aman. Ini nasihat apa gitu. Jangan didengerin ya nasihat saya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy atas sesi sharingnya ya, beserta Oke. Q&A-nya.